Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Materi kita kali ini tentang integral. Kita lihat, pertama adalah rumus-rumus dasar integral. Eh, Integral, ini rumus dasarnya, integral AX pangkat N dx itu sama dengan, caranya adalah, perhatikan, ini variabel bebasnya X dx, ini X dx. Jadi, koefisien di depan X dibagi dengan pangkatnya ditambah 1, kemudian X pangkatnya ditambah 1. Ini tambah C ini, ya ini boleh ditambahkan, boleh tidak. Untuk integral tanpa batas memang kadang ditambahkan, tapi pun kalau lupa tidak masalah. Jadi diasumsi C-nya itu sama dengan 0. Ini dengan syarat N tidak boleh sama dengan 1. Bukan 1 ya, N tidak boleh sama dengan minus 1. Sebab kalau N minus 1 itu sama dengan ln. Ini salah ini. Ini harusnya minus 1. Kemudian, integral du per u, ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau n-nya minus 1, maka dia adalah ln. Ya, ini sama dengan ln. Integral cos ax, sin ax per a. Kemudian kalau sin menjadi min cos. Jadi kebalikan dengan turunan. Kalau turunan turunan dari cos min sin, kemudian turun dari sin adalah cos. Sementara kalau integral cos sin artinya positif, sementara integral sinnya jadi minus cos. Kemudian yang lain seperti ini, ya nanti kalau kita gunakan baru kita lihat lagi rumusnya. Baik, sekarang kita lihat contoh. Selesaikan integral berikut. Integral 4x pangkat 3 dx. Nah, dari rumus ini kita lihat, berarti A-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan 3. Maka hasil integralnya adalah 4 dibagi 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1 menjadi X pangkat 4. Ya. X pangkat 4 tambah C. Kemudian, integral 5 dx per X. Ya, 5 dx per X. 5 ini konstanta, bisa kita keluarkan dari tanda integral, berarti tinggal integral dx. Integral dx per X itu sama dengan ln X. Ya, seperti di atas ini. Jadi du per U itu sama dengan ln U tambah C. Jadi ini sama dengan 5 ln X plus C. Kemudian integral cos 2x. Ya, integral cos 2x. Kita lihat rumusnya di atas. Jadi kalau integral cos ax dx, jadi dalam hal ini A-nya sama dengan 2, maka hasilnya adalah sin 2x per 2 tambah C. Kemudian integral 6 sin 3x. Ya, 6 sin 3x, kita lihat rumusnya. Sekali lagi di sini, tanda 6 itu bisa di luar tanda integral dulu, jadi 6 integral sin 3x dx, dan A-nya di sini sama dengan 3, maka hasilnya adalah min 6 per 3 ya, min 6. Jadi kalau kita lihat ini ada min, A-nya itu 3, min 6 per 3, cos 3x berarti min 2 cos 2x, min 2 cos 6x tambah C maksud saya. Kemudian, integral 4e pangkat 2x. Ya, ini rumusnya di atas. Maka hasilnya adalah 2e pangkat 2x. Jadi 4 per, ini turunan dari ini 4 per, bukan turunan ya, 4 per 2 ya. 4 per 2, e pangkat 2x menjadi 2. E pangkat 2x tambah C. Kemudian, ini kita lihat, integral 7 pangkat X dx. Jadi rumusnya di sini, A pangkat X dx. A-nya tentu saja ini adalah 7. Maka hasilnya adalah ini 7 pangkat X per ln 7. Ya, hasilnya adalah 7 pangkat X per ln 7 tambah 7. Nah, kita lanjutkan.
Ada yang disebut istilah integral tak tentu dan integral tertentu. Jadi maksudnya tak tentu itu adalah integral-integral yang belum ada batas-batasnya dari sini, sehingga biasanya kita selalu tambahkan C di belakangnya. Ya, kita tambahkan konstanta di belakangnya. Jadi istilahnya ini adalah indefinite integral atau integral tak tentu. Kemudian integral ini dia yang ada batasnya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah berupa angka. Ya, berupa angka. Jadi integral 0 sampai 2. Misalnya ini integral eh, 0 sampai 2 4x dx. 4x dx. Kita integral ke 4x dx itu jadi 4 per 2. Kemudian pangkanya ditambah 1 jadi 2x kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam ini, ya, batas atasnya 2, jadi 2 dalam kurung. Ini yang ada variabelnya 2 pangkat 2 kurang 0 pangkat 2. Hasilnya adalah 8. Karena 2 pangkat 2, 4 kurang 0 pangkat 2, 0. Berarti 4. Kemudian kita kali 2, maka muncullah 8. Ya, inilah yang kita sebut dengan integral tertentu atau definite integral. Kemudian kita lihat teknik-teknik pengintegralan. Ya, pertama substitusi aljabar. Jadi maksudnya kita misalkan terlebih dahulu. Jadi 6x tambah 5 pangkat 10 dx. Kita misalkan U-nya itu sama dengan 6x tambah 5. Ini supaya kita menggunakan rumus di atas ini. Jadi dengan U sama dengan 6x tambah 5. Nih. Jadi maksudnya gini. U kita turunkan kan DU. 6x tambah 5 kita turunkan jadi 6 dx. Ya. Maka ah, DU sama dengan 6 dx. Maka gini, dx-nya nanti kita ganti jadi DU per 6. Ya. Jadi dx-nya nanti di sini kita ganti dengan DU per 6. Jadi kita masukkan ke dalam sini, U-nya kita ganti, ya maksudnya 6x tambah 5, kita ganti dengan U pangkat 10, dx-nya kita ganti dengan DU per 6. Sehingga kita dapatkan integralnya seperti ini. Jadi U pangkat 10 itu sekali lagi berasal dari yang ini kita ganti U pangkat 10, sementara dx-nya dari sini tadi DU per 6. Maka ini 1/6-nya kita keluarkan dulu, maka integral U pangkat 10 itu berarti 1/, ya, 10 tambah 1, 11, U pangkat 11. Kemudian ingat ada 1/6 tadi di sebelah, di luar 1/6 dengan 11 berarti jadi 1/66. Kemudian kita kembalikan U-nya tadi 6x tambah 5 pangkat 11. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Integral cos 6x tambah 5. Ya. Integral cos 6x tambah 5. Jadi kita misalkan U-nya sama dengan 6x tambah 5. Maka ini, jadi saya ulangi DU sama dengan 6 dx atau dx sama dengan DU per 6. Kemudian berdasarkan rumus kosinus, kita masukkan ke dalam sini. Jadi kita ganti cos U, kemudian DU per 6, 1/6-nya bisa keluar, maka integral cos adalah sinus. Kita kembalikan U-nya, maka kembalilah sin 6x tambah 5. Ya, sin 6x tambah 5 dibagi 6. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh selanjutnya. Integral x tambah 1, 3x kuadrat tambah 6x tambah 20. Jadi kita misalkan, ya, kita misalkan di bagian bawahnya ini adalah ini 3x kuadrat tambah 6x tambah 20, jadi yang bagian bawah. Kalau kita turunkan, ya, kalau kita turunkan ini menjadi 6x tambah 6. Kemudian kita faktorkan 6 dalam kurung x tambah 1. Ingat, U kita turunkan DU. Ini kita turunkan terhadap x kita sebut dengan dx. Jadi DU sama dengan 6 dalam kurung x tambah 1 dx. Nah, sekarang selanjutnya ya, bagian x tambah 1 dx. Kita pindahkan ke sebelah sini 6-nya. Jadi DU per 6 sama dengan x tambah 1 dx. Di mana x tambah 1 dx itu nanti menjadi DU per 6. Kita ganti kembali. Ini menjadi x tambah 1 dx itu adalah DU per 6. Sementara 3x kuadrat tambah 6x tambah 20 itu adalah U. Sehingga integralnya menjadi integral 6 per U DU. Atau keluarkan 6-nya, maka DU per U itu adalah ln. Jadi 6 ln U. U-nya itu adalah, kembalikan ke sini, 3x kuadrat tambah 6x tambah 20. Kemudian kita lihat lanjutannya, integral 2e pangkat 6x tambah 5 dx. Dengan rumus seperti ini,
Jadi kita misalkan, jadi yang pangkatnya itu adalah ini, 6x tambah 5. Ya, 6x tambah 5 dx. Maka kita misalkan, ya, masukkan U sama dengan 6x tambah 5. Sekali lagi kita dapatkan nanti bahwa dx itu kita gantikan dengan du per 6. Masukkan di sini nanti, duanya tetap, atau duanya bisa keluarkan dari tanda integral. Ya, maka integral 2 E pangkat U DU per 6, jadi ini jadi sepertiga keluar. E pangkat U sendiri itu adalah seperti di atas, jadi sepertiga 6, sepertiga E pangkat 6X tambah 5. Ya. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya, 12X dalam kurung 6X kuadrat tambah 5 pangkat 20. Jadi kita misalkan, ya, 6X kuadrat tambah 5 ini sama dengan U, kemudian DU itu sama dengan 12X dx. Nah, perhatikan kebetulan di sini ada 12X dx. Jadi ini boleh kita pisah, nanti ini kita taruh di depan, kemudian 12X dx didekatkan. Jadi kalau perkalian itu kan boleh dibolak-balik. Misalnya 2 kali 3 boleh menjadi 3 kali 2. Jadi tidak masalah. Mana yang duluan. Nah, sekarang jadi setelah kita dapatkan ini, kita masukkan ke sini. 12x dx itu kita ganti dengan du, sementara 6x kuadrat tambah 5 kita ganti dengan u. Jadi ini jadinya nanti adalah u pangkat 20 dikali du. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Maka dengan mudah ini u pangkat 20 du seper 21 u pangkat 21. Jadi kita gantikan kembali u-nya, yaitu 6x kuadrat tambah 5, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang nih. Sama. Jadi selalu kita misalkan, eh kita misalkan di sini adalah U sama dengan sinus X. Jadi U-nya yang kita misalkan dengan sinus X. Turunan dari U, turunan dari sinus adalah cos. Ya. Jadi DU sama dengan cos X dx. Berarti bagian cos X dx nanti ini kita ganti dengan DU. Sementara sinus, ini sin pangkat 3 itu artinya sinus X dalam kurung pangkat 3. Sementara ini kita ganti berarti U pangkat 3 DU. Jadi kalau kita lihat jadinya menjadi sederhana seperti ini. U pangkat 3 DU. U pangkat 3 berarti seperempat U pangkat 4. Nah kita masukkan U-nya itu menjadi seperempat sin X pangkat 4 atau seperempat sin pangkat 4X. Ya, kita lanjutkan dengan teknik-teknik pengintegralan. Ya, jadi masih ini integral dengan fungsi rasional. Kalau tadi kan substitusi aljabar, sekarang fungsi rasional. Jadi ada beberapa bentuk nanti yang kita harus uraikan dalam bentuk rasional supaya kita lebih mudah mengintegralkannya. Pertama, bahwa fungsi rasional ini adalah berbentuk gx per hx. Dengan ketentuan bahwa jika derajat gx kecil ya dari hx, ya maka fungsi tersebut dengan fungsi rasional sempurna, dan itu yang kita harus pakai. Sementara jika gx lebih besar daripada hx, maka itu disebut dengan fungsi rasional tak sempurna atau improper rational function, yang selalu kita rubah, bisa dapat kita ubah menjadi bentuk apa namanya, rasional sempurna, ya. Jadi yang tak sempurna bisa kita ubah menjadi yang sempurna. Misalnya gini, ini X kuadrat dibagi X tambah 4 dengan diakal-akali, ya, maksudnya dengan improvisasi. Ingat, X kuadrat ini kita bisa ubah supaya ada X tambah 4. X kuadrat itu bisa kita tulis X tambah 4 dalam kurung, ya. Sorry, ini menjadi X tambah 4, kemudian X min 4. Maksud saya seperti ini. Jadi X tambah 4, X min 4. Kemudian coba perhatikan bahwa X tambah 4, X min 4 itu adalah X kuadrat min 16. Berarti ada tambahan min 16. Supaya dia kembali X kuadrat, berarti saya harus tambahkan dengan 16. Nah, dari sini kita bisa pecah menjadi dua bagian, yaitu yang ini sendiri pecahannya, tambah bagian ini sendiri. Sehingga yang bagian di sebelah sini nanti itu menjadi, ini hilang tinggal X min 4, sementara yang sebelah sini nanti menjadi 16 per X tambah 4. Jadi seperti ini modelnya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat. Penyebut dengan faktor linear tidak berulang. Maksudnya faktor linear ini tidak berulang, jadi tidak sama. Kemudian, pertama kita
Misalkan, jadi bagian ini kita hilangkan dulu tanda integralnya, kita pecah dulu yang ini menjadi seperti ini. Jadi ini karena ini linear selalu satu tingkat di atasnya. Jadi kalau ini X, berarti di sini X pangkat 0. Kalau sini X kuadrat, di atas menjadi AX tambah B, dan seterusnya, ya. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian, selanjutnya kita uraikan. Jadi ini 5 tadi, kita tinggal kali silang. Ya, kita kali silang. Jadi ini menjadi X tambah 3, AX tambah 3. Yang ini BX min 4, tentu saja di bawahnya dikali silang. Karena ini sudah sama, maka tinggal yang di atasnya kita samakan. Jadi modelnya jadi seperti ini. 5 sama dengan yang ini. Ya. Kemudian, ini bisa kita uraikan. Jadi kita kalikan ke dalam, jadi AX tambah 3A tambah BX min 4B. Kemudian kita apa namanya? Kita gabung jadi satu, ya, kita gabung jadi satu, kita kumpulkan sesuai dengan variabelnya. Jadi ini ada X-nya, ini yang tidak ada X-nya. Nah, kemudian kita bandingkan yang di sebelah kiri. Jadi pertama, kita lihat yang konstanta. Di sini 3A min 4B yang tidak pakai X, itu harus sama dengan 5. Jadi kita harus tulis 3A tambah kurang 4B itu sama dengan 5, sementara yang ini A tambah B itu sama dengan 0. 0 karena di sini tidak ada variabel X. Jadi kita tulis seperti ini, A tambah B sama dengan 0, kemudian 3A min 4B sama dengan 5. Ya. Kemudian dari kedua persamaan ini kita selesaikan ya secara persamaan simultan, lalu kita dapatkan bahwa A-nya sama dengan 5/7 dan B-nya sama dengan min 5/7. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam sini dan kita integral satu persatu. Jadi nanti kita dapatkan bahwa integral ini kita uraikan menjadi integral A itu 5/7, kemudian B min 5/7. Ini menjadi ln, sehingga kita akan dapatkan nanti hasil seperti ini. Jadi yang pertama 5, ini 5/7 ln X min 4, kemudian ini minus 5/7 ln X min 3. Kemudian tanda minus di dalam ln itu menjadi pembagi, sehingga kita bisa dapatkan seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Penyebut dengan faktor linear berulang. Maksudnya berulang ini, nah seperti ini. Ini kan berulang. Ya. Maka kita pecah menjadi yang pertama yang tidak berulangnya ini. Kemudian yang berulangnya kita tulis X min 2. Lalu ditulis lagi X min 2 kuadrat. Bagaimana kalau berulang 3 kali? Berarti nanti menjadi di sini A per X min 1 yang bagian tidak berulangnya. Kemudian B yang berulang pertama X min 2 tambah C X min 2 kuadrat. Jadi kalau pangkat 3 tambah lagi D per X min 2 pangkat 3. Oke. Nah, kemudian ini kita tulis seperti ini. Nah, perhatikan bahwa nanti kan harus sama bentuknya kayak begini yang di bawah ini. Ya. Berarti kalau kita lihat di sini ada X min 1, maka A di sini masih tersisa kurang X min 2 kuadrat. Sehingga A-nya di sini kita kalikan dengan X min 2 kuadrat. B, ini sudah ada X, ini sudah ada X min 2-nya, tersisa kurang X min 1 dan X min 2-nya, 1. Berarti B kita kalikan dengan X min 1 dan X min 2. Sementara C sudah ada X min 2 kuadratnya, berarti tersisa adalah X min 1. Berarti kita kalikan dengan X min 1. Ini sebelah kiri adalah 4. Nah, cara pertama, ya kita lihat bahwa ya cara yang lainnya tidak seperti yang sebelumnya. Pertama kita lihat di sini pembuat 0 di sebelah sini adalah ketika X sama dengan 2. Jadi kalau X sama dengan 2, ini 0, kemudian ini juga 0, tinggallah ini. Jadi kita tulis begini, ketika X sama dengan 0, maka 4 sama dengan, ini sekali lagi ini sudah 0, ini sama dengan 0, maka tinggal 2 kurang 1 itu sama dengan C. 2 kurang 1 itu 1, C berarti C sama dengan 4. Kita dapatkan seperti ini. Kemudian ada apa lagi pembuat nolnya? Oh, X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, ini 0, ini juga 0. Maka tinggal dapatkan, masukkan sini. Jadi A, jadi tetap 4 sama dengan A, 1 kurang 2 itu min 1, pangkat 2 itu jadi 1, berarti A juga sama dengan 4. Ya, kita lihat bahwa A sama dengan 4. Terus pembuat nolnya kan sudah habis, yaitu pembuat nolnya tadi adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Dan masih ada satu variabel tersisa yang kita belum ketahui, yaitu B. Jadi boleh ambil sembarang bilangan selain 1 dan 2, sebab sudah diketahui tadi, sudah kita pakai tadi 1 dan 2. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan sini. Dengan memasukkan unsur-unsur bahwa kita ketahui A sama dengan 4 dan C sama dengan 4.
ya. Maka supaya lebih gampang kita masukkan angka 0. Jadi ketika X sama dengan 0, kita masukkan ke sini. 0 min 2 kuadrat berarti 4. A-nya 4, 4 kali 4, 16. B min 1, min 2, ya. Min 1, min 2, berarti 2. B tambah C, ini C-nya, kali min 1 berarti min 4. Ya. Sehingga nanti ketika masukkan itu, kita akan dapatkan bahwa B-nya sama dengan minus 4. Nah, kalau kita sudah dapatkan B-nya minus 4, baru kita masukkan ke atas ini, kita integral satu per satu. Ya, kalau kita integral modelnya seperti ini. 4 integral 4 per X min 1 itu sama dengan 4 ln X min 1. Min 4 per X min 2 itu jadi 4. Min 4 per ln 4 ln X min 2 tambah. Kemudian ini menjadi min 4 per X min 2 kuadrat. Jadi ini jadi minus nanti ya. Nih, karena ini kalau kita naikkan jadi pangkat minus 2. Ya, sehingga kita dapatkan nanti hasil integralnya seperti ini. Kemudian ini ln, jadi ini sama-sama 4, berarti 4 dalam kurung ln X min 1 dibagi dengan X min 2. Karena ini kita bisa gabung. Ya, hukum logaritma. Ini dia, kita gabung. Sementara ini yang tersisa satunya buat tetap di sebelah. Oke, baik, kita lihat lagi yang contoh yang lain. Penyebut dengan faktor kuadrat tidak berulang. Maksudnya faktor kuadrat tidak berulang seperti ini. Nah, sekarang ini kan tetap linear, berarti kita tulis di sebelahnya A per, ya, A per 4X tambah 1. Kemudian, yang bagian ininya berulang, maksudnya tidak apa-apa, kuadrat, tapi tidak berulang, berulangnya cuma sekali, maka di sini harus kita tulis BX tambah C. Ya, ingat, variabel-variabelnya tidak boleh ada yang sama ya. Kalau di sini sudah pakai A, tidak boleh lagi ada di sini. Kalau BX tambah C di sini sudah dipakai, misalnya ada lagi ke sana, maka tidak boleh lagi ada A, B, ada C. Ya, harus semua berbeda-beda. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Ya, caranya kita harus jadikan seperti ini, berarti ini masih kekurangan X kuadrat tambah 1, jadi kita kalikan jadi A X kuadrat tambah 1, sementara BX plus C ini masih kekurangan 4X tambah 1, berarti kita kali silang. Jadi ini A X kuadrat tambah 1, BX tambah C dikali 4X tambah 1, harus sama dengan yang sebelah kiri ini. Nah, ini dia. Kemudian, ya, dari sini, kita bisa uraikan, ya, kita uraikan nanti akhirnya kita akan kumpulkan yang X kuadrat, kemudian yang kumpulkan dengan X, lalu kita kumpulkan yang dengan tidak ada X-nya. Jadi ini kita dapatkan setelah kita uraikan ya. Kita uraikan, ini kita kalikan ke dalam. Nah, dengan demikian kita akan lihat nanti di sini bahwa A tambah 4B itu sama dengan 6. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua adalah B tambah 4C sama dengan minus 3. Ya. Kemudian persamaan terakhir A tambah C sama dengan 1. Dari ketiga persamaan saat itu tadi, maka kita dapatkan nilai-nilai A, B, dan C. Silahkan cari sendiri. Ya, ini adalah persamaan simultan 3 variabel. Saya ulangi, persamaan pertamanya karena ini X kuadrat, maka A tambah 4B sama dengan 6. Kemudian persamaan kedua B tambah 4C sama dengan minus 3. Dan persamaan ketiga A tambah C sama dengan 1. Sehingga nanti akan kita dapatkan nilai A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 1, dan C sama dengan minus 1. Ya. Lalu kita masukkan ke dalam integral sini. Ya. Jadi A-nya kita ganti dengan 2. Nih. Kemudian ini B-nya adalah 1, jadi X. C minus 1 seperti ini. Kita dapatkan nanti integralnya seperti ini. Ya. Kemudian ini kita bisa pecah jadi X per X kuadrat tambah 1, kemudian kurang per X kuadrat tambah 1. Nah, ini nanti integral inverse trigonometri, ya, ini kita punya ini sendiri ya, rumusnya sendiri ya, sehingga nanti kita mendapatkan hasil seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Penyebut dengan kuadrat, faktor kuadrat yang berulang. Nah, kalau ini tentu saja sama dengan sebelumnya, karena ini kuadrat berarti AX tambah B, kemudian karena berulang berarti harus ditulis lagi CX plus D kuadrat. Seandainya X kuadrat tambah 1 pangkat 3, maka ini akan menjadi AX tambah B per X kuadrat tambah 1, CX plus D per X kuadrat tambah 1 kuadrat, ditambah EX ditambah F per X kuadrat 1 pangkat 3.
Ya. Kemudian ini nanti kita selesaikan dengan cara yang sebelum-sebelumnya, lalu kita integralkan, maka kita dapatkan hasil integralnya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.